Suku Bauri adalah salah satu kelompok etnis di India yang terutama ditemukan di wilayah Bengal, khususnya di negara bagian Bengal Barat dan Bangladesh. Mereka merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar dalam kelompok Dalit atau terpinggirkan, yang pada masa lalu terpinggirkan dalam struktur sosial kasta di India. Bauri diyakini berasal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bengal. Secara tradisional, suku ini memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan kerja kasar, seperti menggali tanah, menggembala hewan, atau bekerja sebagai tukang kebun. Masyarakat Bauri seringkali dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kotor atau rendah dalam sistem kasta Hindu tradisional. Suku Bauri adalah bagian dari kelompok yang dikenal dengan nama Scheduled Castes dalam sistem hukum India, yang mengidentifikasi mereka sebagai kelompok yang mengalami diskriminasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Mereka seringkali ditempatkan di bawah sistem kasta dan mengalami marginalisasi yang berat, meskipun Undang-Undang India pasca kemerdekaan telah berusaha untuk memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih setara bagi mereka. Bauri berbicara bahasa Bengali, karena mereka berada di wilayah Bengal, baik di India maupun Bangladesh. Sebagian besar dari mereka mengikuti agama Hindu, tetapi ada juga yang memeluk agama lain, seperti Islam, meskipun ini relatif lebih jarang. Dalam hal budaya, suku Bauri memiliki tradisi yang kaya, meskipun seringkali dikaitkan dengan kehidupan pedesaan dan pekerjaan pertanian. Mereka memiliki adat dan ritual yang melibatkan perayaan musiman, serta upacara keagamaan dan sosial yang berfokus pada siklus kehidupan dan pertanian. Sebagai bagian dari kelompok Dalit, suku Bauri menghadapi tantangan besar dalam struktur kasta Hindu, yang pada masa lalu memperlakukan mereka sebagai tidak murni atau tercemar. Meskipun demikian, dengan perubahan sosial dan kebijakan afirmatif yang diadopsi oleh pemerintah India sejak kemerdekaan, banyak anggota suku ini berusaha untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial yang lebih baik. Tradisionalnya, suku Bauri bekerja di sektor pertanian dan bertani, seringkali sebagai buruh tani atau dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu. Pekerjaan mereka meliputi menggali tanah, bekerja di ladang, serta tugas-tugas lain yang dianggap penting untuk pertanian. Pada saat yang sama, mereka juga terlibat dalam pekerjaan yang lebih kasar dan tidak dihargai oleh masyarakat kasta tinggi. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak anggota suku Bauri yang berhasil meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengakses pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Di kota-kota besar, mereka mulai terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan lainnya, seperti perdagangan, pelayanan, dan pekerjaan administratif. Suku Bauri adalah bagian dari kelompok yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan pemerintah India untuk menjamin hak-hak mereka. Program afirmatif, seperti kuota dalam pendidikan dan pekerjaan pemerintah, telah diperkenalkan untuk membantu kelompok Dalit, termasuk Bauri, keluar dari lingkaran kemiskinan dan diskriminasi. Meski demikian, tantangan sosial ekonomi masih ada, dan diskriminasi terhadap mereka dalam beberapa kasus masih terjadi, terutama di daerah pedesaan. Secara keseluruhan, suku Bauri adalah bagian penting dari masyarakat India yang memiliki warisan budaya yang kaya meski menghadapi tantangan besar terkait diskriminasi sosial dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Suku Bauri di India, yang merupakan bagian dari kelompok Dalit, memiliki kekayaan budaya yang beragam, dan seperti halnya kelompok etnis lainnya, wanita Bauri juga memiliki karakteristik dan kelebihan tersendiri yang mencerminkan kehidupan sosial dan budaya mereka. Walaupun mereka seringkali berada dalam posisi terpinggirkan dalam struktur sosial tradisional India, kelebihan dan kecantikan wanita Bauri dapat dilihat dari berbagai aspek, baik fisik, sosial, maupun dalam hal keterampilan dan karakter pribadi. Kecantikan wanita Bauri, seperti banyak kelompok etnis lainnya di India, sangat beragam. Mereka sering digambarkan memiliki kulit kecoklatan atau coklat gelap yang khas, yang banyak dianggap cantik dan menggambarkan kekuatan serta ketahanan.
Kecantikan fisik mereka umumnya lebih mengarah pada kesederhanaan dan kealamian, seringkali terlihat dalam penampilan yang tidak berlebihan. Secara tradisional, wanita Bauri di daerah pedesaan mengenakan pakaian sederhana, biasanya sari atau pakaian lain yang terbuat dari bahan alami. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga penampilan mereka dengan cara yang sederhana namun anggun, dengan penggunaan perhiasan tradisional seperti gelang, anting-anting, dan cincin yang memperindah tubuh mereka. Wanita Bauri cenderung memiliki keanggunan yang datang dari kesederhanaan hidup mereka. Mereka biasanya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, merawat anak-anak, serta mengurus pertanian atau ladang. Keanggunan mereka lebih sering muncul dalam kemampuan mereka untuk menjalani hidup dengan penuh kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Keuletan dan dedikasi mereka dalam pekerjaan seringkali menjadi salah satu daya tarik utama yang dihargai dalam budaya mereka. Kelebihan yang sangat penting dari wanita Bauri adalah ketahanan mental dan fisik mereka. Menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang berat, wanita Bauri seringkali menjadi pilar utama dalam keluarga. Mereka menghadapi stigma sosial akibat status kasta mereka yang rendah, namun tetap berjuang untuk kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka. Banyak wanita Bauri yang menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menentang norma-norma sosial yang menindas. Dalam keluarga dan komunitas, wanita Bauri memiliki peran yang sangat penting. Mereka seringkali menjadi penggerak utama dalam hal perawatan keluarga, pembentukan pola asuh yang kuat, serta menjaga kebersamaan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, wanita Bauri umumnya menunjukkan kasih sayang, pengorbanan, dan kecerdasan emosional yang sangat besar dalam interaksi sosial mereka. Banyak wanita Bauri yang terampil dalam pekerjaan tradisional, seperti merajut, memasak, dan membuat kerajinan tangan. Keterampilan ini tidak hanya menunjang kebutuhan sehari-hari tetapi juga berfungsi sebagai ekspresi budaya yang penting. Wanita Bauri seringkali memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir pekerjaan rumah tangga dengan sangat efisien, yang memperlihatkan ketangguhan dan kemandirian mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, lebih banyak wanita Bauri yang mendapatkan akses ke pendidikan formal melalui kebijakan afirmatif yang diperkenalkan oleh pemerintah India. Meskipun mereka menghadapi hambatan sosial dan ekonomi, pendidikan memberikan peluang bagi wanita Bauri untuk mengembangkan keterampilan intelektual dan keahlian profesional. Banyak dari mereka yang kini berkarir di berbagai sektor, seperti pendidikan, pelayanan sosial, dan pekerjaan administratif. Seiring dengan perubahan sosial, banyak wanita Bauri yang menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Mereka semakin menunjukkan peran aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan ekonomi, serta berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka yang setara. Kepercayaan diri ini juga tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan dunia luar, menunjukkan bahwa wanita dari suku ini tidak hanya bergantung pada tradisi tetapi juga berusaha untuk meraih peluang lebih besar. Suku Bauri di India merupakan salah satu kelompok yang termasuk dalam kategori Dalit atau terpinggirkan, yang umumnya berada di luar sistem kasta Hindu tradisional. Mereka terutama ditemukan di wilayah Bengal, baik di India, Bengal Barat maupun Bangladesh. Meskipun status sosial mereka seringkali marginal, suku Bauri memiliki adat istiadat dan budaya yang kaya yang melibatkan aspek kehidupan sehari-hari, tradisi keluarga, dan interaksi sosial. Kehidupan sosial suku Bauri sangat dipengaruhi oleh struktur keluarga yang kental dengan nilai-nilai tradisional. Keluarga dalam komunitas Bauri umumnya sangat erat, dan peran wanita dalam rumah tangga sangat penting. Meskipun banyak wanita Bauri yang bekerja di luar rumah atau terlibat dalam kegiatan pertanian, mereka juga bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak. Keluarga di suku Bauri cenderung memiliki struktur patrilineal, di mana garis keturunan dan kepemilikan harta diwariskan melalui garis laki-laki. Namun, ibu memiliki pengaruh besar dalam keputusan rumah tangga dan kesejahteraan anak-anak. Suku Bauri mengutamakan hubungan keluarga yang dekat dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagian besar anggota suku Bauri bekerja di bidang pertanian atau sektor-sektor yang dianggap lebih rendah dalam sistem kasta. Mereka sering terlibat dalam pekerjaan kasar seperti menggali tanah, menggembala hewan, dan bertani. Wanita Bauri juga sering membantu dalam pekerjaan pertanian dan kegiatan rumah tangga lainnya. Mengolah tanah dan bertani merupakan pekerjaan yang paling umum. Tanaman yang biasa ditanam meliputi beras, jagung, dan sayuran. Sebagian wanita terlibat dalam pembuatan kerajinan tangan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan ekonomi lokal, seperti menenun dan membuat pakaian tradisional. Pernikahan di suku Bauri sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan lokal. Meskipun sebagian besar anggota suku ini mengikuti agama Hindu, ada juga yang beragama Islam. Sebagian besar pernikahan di komunitas Bauri dilakukan berdasarkan pengaturan keluarga perjodohan, meskipun dalam beberapa kasus, pasangan juga dapat memilih satu sama lain. Dalam banyak kasus, orang tua akan memilih pasangan untuk anak-anak mereka berdasarkan status sosial, latar belakang keluarga, dan kesesuaian sosial. Upacara pernikahan dalam suku Bauri umumnya mengikuti tradisi Hindu, dengan beberapa elemen yang berbeda sesuai dengan adat lokal. Ini biasanya melibatkan berbagai ritual, seperti pemujaan terhadap dewa-dewi, pertukaran janji, dan pemberian hadiah seperti cincin atau uang antara kedua keluarga. Pada beberapa pernikahan, keluarga wanita mungkin diwajibkan untuk memberikan mahar sebagai simbol pernikahan, meskipun ini tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan adat setempat. Sebagai bagian dari komunitas Hindu, banyak ritual dan perayaan keagamaan yang diadakan oleh suku Bauri. Mereka merayakan berbagai festival Hindu, seperti Diwali, Festival Cahaya, Durga Puja, dan Saraswati Puja. Namun, adat dan tradisi mereka seringkali mencerminkan kedekatan mereka dengan kehidupan pedesaan. Puja persembahan kepada dewa-dewi adalah ritual umum yang dilakukan di rumah atau di kuil. Ini bisa dilakukan pada hari-hari tertentu atau saat ada peristiwa penting dalam kehidupan keluarga, seperti kelahiran atau pernikahan. Seperti halnya di banyak bagian India, festival Hindu seperti Diwali dan Durga Puja dirayakan dengan kegembiraan, meskipun mungkin dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan kelas atas. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, ada ritual tertentu yang harus dilakukan untuk menghormati arwah, termasuk pembakaran mayat dan upacara pemakaman sesuai dengan tradisi Hindu. Suku Bauri adalah salah satu kelompok etnis yang termasuk dalam kategori Scheduled Castes, kelas terjadwal di India, yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara tradisional dipinggirkan dalam sistem kasta Hindu. Suku Bauri sebagian besar ditemukan di negara bagian Bengal, terutama di Bengal Barat, India, dan Bangladesh. Sejarah dan asal-usul suku Bauri sangat terkait dengan sistem kasta di India dan perubahan sosial yang terjadi sepanjang waktu. Nama, Bauri, diyakini berasal dari kata, Baur, atau Bafri, yang dalam bahasa Bengali merujuk pada kelompok orang yang terlibat dalam pekerjaan kasar atau yang terkait dengan pertanian dan pekerjaan manual. Beberapa sumber mengaitkan asal-usul nama ini dengan kata, Baur, yang berarti buruh atau pekerja kasar. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Bauri sering dianggap rendah oleh masyarakat kasta tinggi. Dalam sistem kasta Hindu yang kaku, yang secara tradisional dibagi menjadi 4 varna utama, Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra, suku Bauri termasuk dalam kategori Sudra yang merupakan kasta keempat. Kasta Sudra umumnya mencakup mereka yang melakukan pekerjaan kasar dan dianggap sebagai kelas pekerja. Namun, suku Bauri juga sering dikaitkan dengan kategori yang lebih rendah, yaitu Dalit, yang berarti terpinggirkan atau terhina. Dalam konteks ini, suku Bauri mengalami marginalisasi sosial yang sangat kuat sepanjang sejarah. Pada masa lalu, orang-orang dari suku Bauri seringkali ditempatkan dalam posisi yang sangat rendah dalam struktur kasta dan dianggap sebagai tidak murni atau tercemar menurut pandangan masyarakat kasta tinggi. Mereka biasanya menjalani kehidupan yang penuh dengan diskriminasi dan kesulitan, terisolasi dari kelompok kasta lainnya dalam masyarakat Hindu tradisional.
Secara historis, suku Bauri memiliki hubungan erat dengan pekerjaan pertanian, menggali tanah, menggembala hewan, dan melakukan pekerjaan kasar lainnya. Mereka adalah bagian dari kelompok yang terlibat dalam pekerjaan yang dianggap tidak murni oleh kasta yang lebih tinggi, seperti pekerjaan yang berhubungan dengan kebersihan, pengolahan sampah, atau pekerjaan manual lainnya yang dianggap kurang terhormat. Dalam banyak kasus, anggota suku Bauri tidak memiliki hak yang sama dengan kasta yang lebih tinggi dan sering diperlakukan dengan diskriminasi. Mereka biasanya tinggal di daerah pinggiran desa atau di luar pemukiman utama, dan akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan hak-hak sosial sangat terbatas. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika India berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris, ada beberapa perubahan sosial dan politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat Dalit, termasuk suku Bauri. Kebijakan kolonial yang memperkenalkan pendidikan modern dan reformasi sosial mulai memberikan beberapa peluang bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Namun, perubahan sosial ini tidak terjadi secara merata. Banyak orang Bauri, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, masih terjebak dalam kondisi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Perjuangan mereka untuk mendapatkan hak yang setara dengan kasta yang lebih tinggi terus berlanjut. Setelah India merdeka pada tahun 1947, pemerintah India mulai mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap kelompok Dalit, termasuk suku Bauri. Salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah adalah mengesahkan Konstitusi India, yang melarang diskriminasi berdasarkan kasta dan memberi hak-hak yang lebih besar bagi Dalit dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan representasi politik. Pemerintah India juga memperkenalkan kebijakan reservasi atau kuota dalam pendidikan dan pekerjaan pemerintah untuk memastikan bahwa anggota kelompok Dalit, termasuk Bauri, memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses layanan publik dan mendapatkan pekerjaan yang layak.